ada dan kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perhotelan yaitu bidang ilmu yang mempelajari tentang manajemen hotel dan mengeksplorasi cara menyeimbangkan aspek pariwisata dan manajemen bisnis. Tapi yang dibahas dalam bidang kali ini meliputi kepuasan pelanggan, budaya lokal masyarakat sekitar, dan kesejahteraan karyawan. Keterampilan yang diajarkan pertama yaitu housekeeping. Housekeeping yaitu prosedur melakukan cleaning room di hotel. Yang kedua, resepsionis front office tentang pelayanan yang berhubungan langsung dengan pemesanan dan informasi tentang hotel. Yang ketiga yaitu food and beverage product, yaitu mengatur kebutuhan pangan pelanggan. Yang keempat, food and beverage service, yaitu bagaimana cara menangani pemesanan. Yang kelima yaitu laundry. Laundry merupakan kegiatan mencuci pakaian atau bahan tekstil lainnya. Beberapa keterampilan yang diajarkan. Yang pertama yaitu bahasa. Bahasa dalam jurusan perhotelan kita diajarkan beberapa. Bahasa asing diantaranya bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa Mandarin. Yang kedua, materi pembelajaran. Kita tetap diajarkan materi pembelajaran umum. Yang ketiga, public speaking. Kita diajarkan mengenai prosedur public speaking yang efektif dan efisien. Yang keempat, sanitasi, hygiene, dan keselamatan kerja, yaitu memberikan materi tentang hal-hal yang dapat menunjang keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kelima, departemen tentang penunjangan kelancaran operasional hotel. Lembaga yang dapat menerima pegawai sesuai jurusan. Usaha jasa pariwisata dapat berupa jenis-jenis usaha. Yang pertama yaitu jasa biro perjalanan wisata. Yang kedua, jasa agen perjalanan wisata. Yang ketiga, jasa pramu wisata. Yang keempat, jasa konvensi perjalanan insentif dan pameran. Yang kelima, jasa impresariat. Yang keenam, jasa konsultan pariwisata. Yang ketujuh, jasa informasi pariwisata. Yang kedelapan, jasa transportasi wisata. Dan yang terakhir yaitu penyediaan akomodasi. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan agar karir di lembaga-lembaga meningkat. Yang pertama yaitu bekerja lebih baik dengan rekan kerja. Suasana kerja nyaman yang tercipta dari adanya hubungan baik dengan rekan kerja akan menjadikan kita pribadi yang lebih produktif. Menurut Gallup Organization, orang yang memiliki sahabat di tempat kerja 7 kali lipat lebih bertanggung jawab akan pekerjaan mereka. Yang kedua, menjalin hubungan dengan orang-orang penting di perusahaan sebagai bagian dari tim. Anda haruslah peduli terhadap anggota lainnya dan harus juga siap dengan target yang diberikan. Jika Anda memiliki kesempatan, tanyakan rekan kerja Anda tentang kinerja Anda dan hal apa yang perlu Anda tingkatkan. Bersikaplah terbuka terhadap perubahan dan perkembangan. Ini menunjukkan bahwa Anda adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab dan mau belajar. Jenis usaha yang dirintis dan dikembangkan sesuai pengetahuan dan keterampilan jurusan. Yang pertama yaitu laundry. Usaha laundry adalah usaha yang bergerak di bidang jasa cuci dan setrika. Laundry dapat juga diartikan sebagai kegiatan mencuci pakaian atau bahan tekstil lainnya. Target pasar laundry. Orang-orang yang tidak memiliki seperangkat mesin cuci dan waktu untuk mesin cuci pakaian sendiri adalah sasaran empuk target pemasaran bisnis laundry. Biasanya, tipikal atau karakteristik tersebut jatuh kepada para karyawan atau mahasiswa yang cenderung tinggal di suatu hunian sementara. 2. Kepariwisataan atau tempat wisata. Membangun identitas tempat wisata, salah satu strategi pemasarannya perlu dipersiapkan adalah membangun identitas tempat wisata. Dalam strategi ini, pengelola wisata dapat mengumpulkan informasi mengenai hal-hal apa saja yang akan ditawarkan kepada wisatawan. Selain itu, pengelola juga perlu menggali informasi mengenai hal yang membuat tempat wisatanya berbeda dengan tempat wisata lain. Dalam membangun identitas suatu tempat wisata, diperlukan informasi yang mendetail mengenai sejarah dan alasan mengapa tempat wisata itu ada. Identitas tempat wisata ini dapat menarik para wisatawan untuk datang mengunjungi tempat wisata karena rasa penasaran akan sejarah tempat wisata tersebut. Strategi pemasaran pariwisata adalah suatu proses yang dilakukan secara terus-menerus dan dilaksanakan secara berurutan, di mana sebuah organisasi pengelola destinasi pariwisata merencanakan, meneliti, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi program-program yang bertujuan untuk mencapai harapan dan kepuasan wisatawan. Ladies and gentlemen, Only